Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Martina Putri, Pendidikan Islam Anak Usia Dini semester 6 UIN STS Jambi. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang anak gangguan fisik cerebral palsi, anak yang rentan sakit. Orang tua yang memiliki anak dengan gangguan cerebral palsi perlu memiliki pemahaman yang cukup agar pengasuhan berjalan secara optimal. Cerebral palsi atau CP adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan yang memengaruhi gerak. 10% CP terjadi saat proses kelahiran dan 70-80% CP terjadi saat dalam kandungan. Resiko lain yaitu bayi lahir secara prematur. CP biasanya berkembang pada usia 2 atau 3 tahun dan ini merupakan gangguan otak non-progresif. Artinya, kerusakan otak tidak terus memburuk sepanjang hidup. CP adalah salah satu penyebab paling umum dari kecacatan kronis anak-anak. Antara 35% dan 50% dari semua anak yang mengalami CP akan disertai dengan gangguan kejang-kejang dan beberapa tingkat keterbelakangan mental. Tanda CP pada bayi yang pertama yaitu terlambat mengendalikan kepala. Yang kedua yaitu berguling. Ketiga yaitu meraih dengan satu tangan. Yang keempat duduk tanpa ditopang. Yang kelima merangkak dan berjalan. Yang keenam yaitu bermasalah dalam menghisap. Tanda CP pada usia balita yang pertama yaitu terlambat berbicara, gangguan oral seperti mengunyah dan menelan, masalah dalam pendengaran dan penglihatan. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan anak dengan gangguan cerebral palsi, anak yang rentan sakit. Selamat menyaksikan dan jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kata-kata inilah yang selalu disampaikan Iis Risnawati Sulaiman saat banyak orang menanyakan asal kekuatannya menjadi seorang ibu dari 3 putra dan putri, yang salah satunya menyandang cerebral palsi. Kalimat tersebut dirasanya tepat menggambarkan cinta tak bersyarat dari anak-anaknya Eraldis Wepiansah, Rana Nasyitidiata, dan Asmi Mahendra, yang selalu memberikan dukungan dalam menghadapi masa sulit. Rana Nasyitidiata, anak kedua Iis Sulaiman, adalah penyandang cerebral palsi. Tahun 1997 kelahiran Rana menjadi titik balik Iis Sulaiman untuk mengerti hal baru tentang dunia cerebral palsi, sebuah keadaan otak lumpuh yang disebabkan radang otak. Rana tak bisa bicara dan ia mengalami kelumpuhan pada sistem motoriknya, yang membuatnya tak dapat berjalan, bahkan Rana tak dapat menegakkan kepalanya sendiri. Sehari-harinya Rana membutuhkan terapi dan pendampingan dari keluarganya. Namun siapa sangka, di balik keterbatasannya, Rana justru menjadi magnet perhatian dan sumber kasih sayang saudara-saudaranya. Sebagai sang ibu, Iis merasa perlu membagikan tanggung jawab merawat Rana kepada kedua putranya. Dan kegiatan merawat Rana, dari menggendong Rana, menyuapi makan, memandikan, bahkan melakukan terapi, tak pernah menjadi masalah besar bagi Iis dan putra-putranya. Yang saya lakukan dari awal ketika Rana sakit adalah menyiapkan seluruh keluarga bahwa kondisinya memang berbeda dengan anak-anak lain. Tumbuh kembangnya tidak sama dengan anak-anak lain. Saya melibatkan kedua saudaranya karena merekalah yang paling dekat nanti dengan Rana, selain saya. Bahwa saya sudah menerima kondisi Rana, tapi kan nanti belum tentu ya anggota keluarga yang lain. Itu sebabnya dari awal saya selalu melibatkan mereka. Misalnya ketika kami ke dokter, itu pasti saya libatkan kedua kakaknya dan adiknya Rana untuk ikut. Asmi, adik Rana, rutin menyuapi dan memberi minum kepada kakaknya. Dan sepulang dari sekolah, Asmi membantu melakukan terapi motorik. Sementara sang kakak Aldis bertugas untuk memandikan Rana, mengajak Rana berjalan-jalan di sekitar komplek dan bermain bersama Rana. Sepulangnya ia bekerja. Kita juga jadi berasa istimewa karena sehari-hari kita juga beda dari yang lain, jadi ikut ritmenya adik saya, ikut ritmenya Rana yang juga harus kita treat secara beda. Terus juga kalau Asmi gimana, Mai?
Ya lebih disiplin lah bagi-bagi waktunya, karena kan kalau kelas 6 kan lebih banyak. Nah, dan juga kakak sekarang pakai sonde, nah itu jadi lebih gampang. Melalui sosok Rana, kita diajarkan bahwa tak selamanya keterbatasan dinilai sebagai sebuah kekurangan. Karena keterbatasan dapat berubah menjadi pelengkap yang justru bisa menyempurnakan. Nova Monica, Fajar Agestino, The ITV.